Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi kita hari ini. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang, jujur aja, sering banget bikin kita perang batin tiap hari. Kita akan ngobrolin surah ke-33, yaitu Al-Ahzab, dan gimana caranya menghubungkan nafsu kita dengan pusat rasa kolbu. Intinya sih, kita bakal membedah gimana caranya mengubah pergolakan batin yang melelahkan itu jadi sebuah kolaborasi yang luar biasa indah. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh kita pikir-pikir lagi, apakah nafsu itu beneran musuh yang harus banget kita hancurkan? Selama ini kan kita sering banget diajarin kalau nafsu, ego, atau dorongan-dorongan duniawi itu ibarat musuh bebuyutan. Rasanya kayak kita tuh harus perang seumur hidup buat mematikan atau menghancurkannya sampai habis tak bersisa. Tapi jujur aja deh, pendekatan perang total kayak gini tuh capek banget kan? Dan seringnya ya gagal juga. Nah, eksplorasi kita kali ini justru mau menantang konsep yang bikin lelah itu. Ada cara lain yang jauh lebih masuk akal. Untuk paham alternatif dari gagasan berperang melawan diri sendiri ini, kita perlu mundur sedikit dan melihat akar sejarahnya. Jadi, kata Al-Ahzab itu sendiri maknanya adalah golongan-golongan yang bersekutu. Secara historis, ini merujuk pada Perang Hondak atau Perang Parit. Bayangkan ya, waktu itu suku-suku yang bermusuhan pada kumpul bikin aliansi raksasa cuma buat ngepung kota Madinah. Serem banget kan? Tapi ternyata peristiwa epik ini adalah sebuah metafora yang super brilian buat ngegambarin pengepungan psikologis di dalam diri kita yang kita hadapin, ya setiap hari. Dan disinilah letak inti pembahasannya. Coba kita petakan sejarah epik tadi ke dalam jiwa kita sendiri. Pasukan Ahzab, musuh yang mengepung tadi, itu ibarat nafsu-nafsu kita. Ada amarah, rasa lapar, hasrat seksual, sampai kesombongan. Terus, Madinah, kota suci yang terancam itu, adalah kolbu kita, pusat dari hati nurani. Terus pertanyaannya, apa yang dilakuin Nabi Muhammad waktu itu? Apakah beliau keluar bawa pedang buat ngehancurin musuh secara frontal? Enggak. Beliau justru ngambil langkah taktis yang cerdas banget. Beliau menggali parit. Nah, parit ini melambangkan pembuatan batasan yang sehat. Beliau nggak menghancurkan musuh, tapi beliau membatasi ruang gerak mereka. Keren banget kan logikanya? Jadi, ada perbedaan yang benar-benar mendasar antara mencoba membunuh nafsu versus sekadar menggali parit. Gini ya, berusaha membunuh nafsu secara total itu, mustahil banget. Dan pastinya nguras tenaga. Ditekan pakai kekerasan, ujung-ujungnya malah meledak di kemudian hari. Pasti pernah kan ngerasain gitu? Tapi pendekatan menggali parit ini tuh beda. Ini tentang menciptakan batasan yang jelas, aman, dan bisa kita kelola. Parit kan nggak melukai musuh, dia cuma menghalangi musuh masuk dan ngacak-ngacak tatanan kota. Sama persis kayak batasan terhadap nafsu kita. Batasan ini melindungi hati kita, tanpa harus mematikan energi kehidupan kita yang sangat natural itu. Terus pertanyaannya sekarang, wujud parit-parit pelindung ini di dunia nyata tuh kayak apa sih? Kalau kita merujuk pada ayat-ayat di surah Al-Ahzab, wujudnya tuh ternyata sangat praktis. Mulai dari batasan visual, contohnya memakai hijab dan menjaga pandangan mata. Terus ada juga batasan penampilan, supaya nggak berlebihan atau tabaruj. Ada lagi batasan ruang, yang disimbolkan lewat anjuran tinggal di rumah, supaya kita nggak keluyuran cari kepuasan liar yang nggak ada arahnya. Nggak cuma itu, ada batasan verbal, yaitu menjaga tutur kata kita, dan pastinya batasan sosial buat ngejauhin fitnah dan konflik. Coba deh dipikir, semua ini tuh sebenarnya parit-parit praktis. Mereka dibikin untuk menjaga impuls liar kita, supaya nggak menghancurkan ketenangan kolbu di dalam sana. Nah, dari sini justru muncul sebuah paradoks yang menurut saya sih indah banget. Ternyata nafsu itu sejatinya bukanlah musuh kita, teman-teman. Justru dia bisa jadi sekutu terkuat kita. Loh, kok bisa? Karena gini, ketika nafsu itu udah berhasil dibatasi sama parit yang kita gali tadi, energi luar biasa yang dia punya itu nggak lagi liar. Bayangin aja nafsu kalian itu kayak tenaga seekor kuda beringas. Kalau dibiarin lepas, wah hancur deh taman bunga di hati kalian diinjak-injak. Tapi kalau kuda itu udah dikasih batasan, diarahkan, energi besar itulah yang bakal ngasih kita motivasi buat kerja keras, buat berinovasi, bahkan buat beribadah dengan semangat yang menyala-nyala. Nafsu yang terkelola dengan baik bakal bertransformasi jadi sekutu terhebat kita. Keren banget kan? Tentu aja, tantangan ini bawa kita ke sebuah tanggung jawab yang skalanya kosmik. Kita menyebutnya amanah, seperti yang disebutin dalam ayat ke-72 surah Al-Ahzab. Bayangkan ya, langit, bumi, dan gunung-gunung yang sebegitu perkasanya aja ternyata menolak loh waktu ditawarin amanah ini. Mereka takut. Kenapa coba? Karena amanah ini tuh soal menanggung beban kebebasan memilih. Beban untuk mengelola dan menghubungkan kekuatan nafsu yang meledak-ledak tadi dengan bimbingan kolbu. Harus kita akui,
Mengelola jembatan antara dorongan duniawi dan kesadaran spiritual kita ini adalah tantangan paling berat. Literally, di jagat raya. Biar lebih gampang bayanginnya, coba kita bandingkan. Langit atau malaikat itu kan punya ketaatan yang pasif ya. Mereka benar-benar nggak punya nafsu. Kalau bumi, ya dia cuma materi pasif, nggak punya kehendak bebas sama sekali. Gunung, wah fisiknya sih kuat banget berdiri tegak. Tapi sayangnya dia nggak punya kolbu atau kesadaran. Nah, terus ada kita nih, manusia. Kita punya kombinasi yang super unik, tapi sekaligus berisiko tinggi. Kita punya nafsu yang ngasih energi ledakan luar biasa, dan kita punya kolbu yang ngasih kita arah serta kebijaksanaan. Punya dua-duanya berarti kita punya kekuatan luar biasa buat memilih. Dan jujur aja, pilihan inilah yang nantinya bisa bikin kita jadi makhluk yang sangat mulia, atau ya malah sebaliknya. Kalau kita gali lebih dalam, eksplorasi kita juga menyoroti satu kisah sejarah dari surat ini, yaitu kisah Zaid dan Zainab. Secara makna, kisah ini ngasih kita satu pelajaran penting banget. Kolbu itu nggak akan pernah, catat ya, nggak akan pernah bisa bersatu secara harmonis dengan nafsu yang masih liar. Nafsu tuh harus dimerdekakan dulu dari kebiasaan-kebiasaan buruk jahiliyahnya. Dia harus dijinakkan, dilatih, dan dibersihkan dari sifat-sifat merusaknya. Nah, kalau udah jinak, barulah nafsu ini bisa bersatu dan istilahnya menikah dengan sangat indah bersama kolbu kita. Terus, pasti kalian mikir, emang ada orang yang berhasil ngelakuin manajemen seberat ini dengan sempurna? Ada banget. Ayat ke-21 langsung ngasih jawabannya dengan super jelas. Nabi Muhammad adalah model dan teladan paripurna dari seseorang yang kolbunya itu benar-benar pegang kendali penuh atas nafsunya. Beliau itu bukti hidup loh, kalau menjadi sosok yang spiritual, itu bukan berarti kita harus jadi manusia tanpa rasa, atau hidup kaku kayak robot. Sama sekali enggak, beliau tetap punya keinginan manusiawi, tapi nafsunya enggak pernah dibunuh. Nafsu itu ada, tapi disalurkan dengan sangat-sangat terukur. Coba deh, kita lihat prakteknya sehari-hari, teladan ini tuh realistis banget buat diikutin. Beliau ngerasain lapar, wajar kan? Tapi beliau makan secukupnya aja, nggak rakus. Beliau juga punya nafsu amarah. Tapi energi marahnya itu cuma keluar buat ngebela kebenaran karena Allah, bukan karena egonya lagi tersinggung. Kebutuhan kasih sayang dan seksualitas disalurkan secara murni di dalam ikatan pernikahan yang halal. Terus soal hasrat akan kekuasaan, itu diarahkan sepenuhnya buat memimpin umat dengan adil dan tanpa sedikit pun rasa sombong. Jadi, nafsu-nafsu ini tuh tetap hidup, tetap berdenyut kuat di dalam diri beliau, tapi semuanya berada di zona aman, di dalam parit syariat dan wahyu ilahi. Asli, ini luar biasa banget kan? Dan nyambung dari situ, kita ketemu sama metafora puitis lain yang ada di dalam surat Al-Ahzab ini. Ada perintah khusus buat istri-istri Nabi untuk tinggal di rumah dan gak berhias berlebihan atau tabaruj. Nah, kalau kita tarik ke ranah psikologis diri kita, ini tuh metafora yang super indah buat ngegambarin nafsu yang udah sepenuhnya dikendalikan atau kasarnya dinikahi oleh kolbu kita. Gini logikanya, pas nafsu kita udah merasa puas dan aman di bawah bimbingan hati nurani, dia itu bakal tenang berdiam di rumah. Dia nggak bakal lagi keluyuran cari-cari pengakuan di luar sana, atau sibuk dandan caper cuma buat narik perhatian egois orang lain. Kenapa? Karena dia udah merasa cukup, dia udah tenang. Oke, dengerin teori doang tanpa aksi nyata tuh kayaknya kurang afdol ya. Jadi, apa nih yang bisa langsung kita praktikin hari ini? Ini dia 4 langkah praktis yang bisa kalian lakuin mulai sekarang buat menggali parit spiritual kalian sendiri. Pertama, kenalin dulu musuh dalam selimut kalian. Coba identifikasi apa sih pemicu utama nafsu kalian selama ini. Kedua, mulai deh gali paritnya. Tentuin batasan yang benar-benar konkret. Misalnya nih, batasin waktu main sosmed atau janji buat nahan omongan pas lagi emosi jiwa. Ketiga, jaga parit itu dengan disiplin tiap hari. Konsisten itu kunci, jangan sampai paritnya bocor dikit pun. Dan yang keempat, ini yang paling epik. Ajak nafsu kalian bersekutu. Salurin energi yang menggebu-gebu itu buat hal positif. Entah itu buat belajar, bikin karya, atau ngasih manfaat buat orang lain. Nggak terasa, kita udah sampai di penghujung eksplorasi seru kita kali ini. Dari semua yang udah kita bahas tadi, jelas banget kan kalau nafsu di dalam diri kita itu ibarat seekor kuda liar yang tenaganya luar biasa besar. Sayang banget loh kalau kuda sehebat itu malah dibunuh, atau sebaliknya dibiarin ngamuk sampai ngancurin kota hati kalian. Jadi sebelum kita pamit, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian renungkan hari ini. Parit apa yang bakal kalian gali hari ini buat menjinakkan kuda liar tersebut? Langkah kecil apa yang mau kalian ambil buat ngubah musuh internal itu jadi sekutu terhebat kalian? Yuk, direnungkan baik-baik. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya ya.